Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota kelompok yang pertama Linda Puji Lestari dengan NIM 12405193332, yang kedua Cica Milenia Safitri dengan NIM 12405193334, yang ketiga Yuli Widya Astuti dengan NIM 12405193329, dan yang terakhir Konita Kurniati dengan NIM 12405193359. Materi kami berjudul evaluasi kinerja dan desentralisasi. Berikut ini merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. A. Desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Desentralisasi adalah praktik pendelegasian berwenang pengambilan keputusan kepada tingkatan yang lebih rendah. Perusahaan dengan beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan untuk mengelola beragam dan kompleks kegiatan mereka untuk pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan terdesentralisasi. Dalam pengambilan keputusan dibuat di tingkat paling atas dan manajer tingkat rendah dibebankan dengan menerapkan keputusan ini. Keunggulan desentralisasi. Yang pertama adalah manajemen puncak, bebas dari pemecahan masalah harian dan terkonsentrasi pada strategi. Yang kedua, memberikan pengalaman berharga bagi manajemen lebih bawah dalam pembuatan keputusan. Ketiga, manajer bawah memiliki informasi yang lebih rinci, terutama informasi lokal. Terakhir, memudahkan evaluasi kinerja bawahan. Kelemahan desentralisasi. Yang pertama adalah kurang koordinasi bagi manajer-manajer yang memiliki otonomi. Yang kedua, manajer tingkat bawah dimungkinkan mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Memungkinkan manajer membuat keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran keseluruhan dari perusahaan dikarenakan pemahaman yang sedikit mengenai strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban. Menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Definisi lain dari pusat pertanggungjawaban adalah suatu kumpulan atau set aktivitas yang dibebankan pada seorang manajer, sebuah kelompok manajer, atau karyawan. Tipe pusat pertanggungjawaban yang pertama yaitu pusat biaya cost center, yang kedua yaitu pusat penjualan revenue center, yang ketiga yaitu pusat laba profit center, yang keempat yaitu pusat investasi investment center. Tipe pusat pertanggungjawaban cost center yang berarti bertanggung jawab hanya atas biaya. Revenue center artinya bertanggung jawab atas penjualan. Profit center bertanggung jawab atas penjualan, beban, dan juga laba bersih atau rugi bersih. Investment center bertanggung jawab atas pendapatan, beban, laba atau rugi, dan investasi yang dilakukan oleh pusat pertanggungjawaban. B. Mengukur kinerja investasi. Mengukur kinerja pusat investasi. Pusat biaya diukur kinerjanya dengan membandingkan antara biaya aktual dan biaya anggaran. Pusat pendapatan diukur kinerjanya dengan membandingkan antara pendapatan aktual dan pendapatan anggaran. Pusat laba diukur kinerjanya dengan membandingkan antara laba aktual dengan laba anggaran. Kinerja pusat investasi tidak boleh diukur hanya dari laba yang diperboleh, tetapi juga harus dihubungkan dengan investasi pada pusat tersebut. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mengukur kinerja pusat investasi, yaitu Return on Investment atau ROI dan Economic Value Added atau EVA. Return on Investment. ROI merupakan ukuran kinerja pusat investasi yang paling umum digunakan. Kelebihan ROI. 1. Mendorong manajer untuk memperhatikan hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi.
2. Mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi biaya. 3. Mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi aset operasi dan mencegah pemborosan investasi. Kelemahan ROI: 1. Dapat menghasilkan pandangan yang sempit tentang laba divisi dengan mengorbankan laba perusahaan secara keseluruhan. 2. Mendorong manajer untuk berfokus pada keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan keuntungan jangka panjang. Economist Value Added (EVA). EVA merupakan selisih antara laba pusat investasi dan return minimal yang ditetapkan oleh kantor pusat. Jika EVA bernilai positif, perusahaan bertambah kekayaannya. Namun, jika EVA bernilai negatif, perusahaan berkurang kekayaannya. C. Transfer pricing. Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi yang berupa barang, jasa, ataupun transaksi finansial lainnya. Transfer pricing secara mudah dapat dijelaskan sebagai harga yang timbul dari penjualan internal di dalam perusahaan, di mana divisi yang melakukan transaksi jual beli mentransfer sejumlah barang kepada divisi lain dalam suatu perusahaan dan menetapkan harga jual kepada divisi Jenis transfer pricing. Yang pertama adalah intercompany transfer pricing, adalah transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua, intra-company transfer pricing adalah transaksi yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 11. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.